Jadi guys, gue punya satu teman introvert yang gue kenal udah dari lama banget. Dari SMP-an lah. Dan tanpa gue jelasin, kayaknya kalian juga udah pada tahu lah ya, introvert itu apa. Atau malah kalian sendiri yang introvert. Coba komen di bawah biar gue tahu. Nah, balik lagi ke soal teman gue. Kita panggil aja namanya Jeruk. First impression gue sama dia tuh, nih orang pendiam banget. Gue gak pernah lihat dia ngomong, tau gak? Saking pendiamnya. Gue tuh kadang hampir lupa juga gitu kalau dia ada di kelas gue. Oke, gue tahu introvert dan pendiam itu dua hal yang berbeda gitu. Tapi yang pasti orang introvert emang belum tentu pendiam. Tapi orang pendiam pasti introvert. Iya nggak sih? Interaksi pertama kita tuh terjadi pas gue abis berantem sama salah satu anak di kelas gue. Gue lupa sih berantemnya karena apa waktu itu. Pokoknya setelah bubar, gue tuh kayak spontan aja nyamperin dia yang lagi duduk di pojokan kelas. Dia tuh waktu itu kayak lagi nonton video K-pop gitu. Jujur dulu gue kayaknya kudet banget soal dunia online gitu. Gue gak tahu sama sekali K-pop tuh apa gitu. Nah, karena gue penasaran dan dia juga kelihatan gak komunikatif banget gitu, jadinya gue tanya-tanya lah soal K-pop ini. 5 minutes later. Dia jadi lebih terbuka dan excited gitu bahas apa yang jadi interest dia. Dan ya gue bagian dengerin aja walau ya tetap gak ngerti K-pop tuh apa. Kalau sekarang udah ngerti sih. Siapa sangka setelah interaksi pertama gue sama Jeruk, bikin kita jadi temenan deket banget gitu. Lu tau gak sih tipe orang temenan yang kemana-mana tuh selalu berdua? Kayak kalau ada si A, pasti ada si B. Kalau si A sendiri, pasti orang bakal nanyain si B kemana. Begitupun sebaliknya. Nah, hubungan pertemanan gue sama si Jeruk nih unexpectedly kayak gitu. Tapi ya, setelah gue kenal lebih jauh sama temen gue ini, istilah orang introvert pemalu nan lugu ini udah gak berlaku lagi coy. Introvert pemalu. Cuy, apa itu introvert dan pemalu? Nggak ada, ini orang yang ada orgil abis. Pernah ya, gue main ke rumahnya. Dan ya dia juga kelihatan excited banget gitu karena dia mau nunjukin di video-video K-pop gitu ke gue. Dan dia bisa dance-nya juga dong. Itu gue nggak bohong ya, gue nggak ngerti soal K-pop, tapi yang pasti dia dance-nya jago banget. Itu di sana gue cuman liatin dengan muka shock gitu. Gue mikir kayak anjir nih orang yang antisosial dan sering mojok itu, ini beneran satu orang yang sama. Aduh, keterkejutan gue tuh gak berhenti sampai di sana gitu. Masih banyak lagi dah kalau gue ceritain tuh. Ntar nih channel bukan channel animasi pengalaman gue lagi, tapi jadinya channel dedikasi buat temen gue gitu. Pembahasan lu kok gak nyambung sama judul videonya sih? Enggak. Masih nyambung. Meski katakanlah si Jeruk ini emang orgil abis gitu, tapi sifatnya yang kayak gitu tuh munculnya di hadapan gue doang. Kalau di tempat umum atau ya ada orang lain gitu, dia balik lagi ke setelan pabrik. Dan lu harus tahu, di setelan pabrik dia tuh ada yang namanya malu nanya. Gini deh. Pernah waktu itu kita ke ruang guru buat manggil guru karena itu udah jam pelajaran dia di kelas kita. Dan dia cuman jalan di belakang gua doang gitu. Aduh Li, lu aja deh yang ngetok, gua malu. Ya akhirnya gua yang ngetok gitu. Dan gua juga yang ngomong gitu. Terus fungsi dia apa ikut sama gua? Ya jadi pajangan doang gitu. Dan bukan cuman itu doang. Kayak waktu kita jajan pas jam istirahat, dia tuh kayak sering banget nyuruh gua buat nanya-nanya ke abang yang jualan gitu. Li, tanyain dong ke abang itu bisa beli 3.000 gak? Li, tanyain ini dong. Li, tanyain itu dong. Dan itu tuh hitungannya sering banget ya kayak gitu. Dan apakah tindakan dia yang seperti itu menyusahkan? Mungkin dari sudut pandang lu yang nonton ini, dia tuh ya nyusahin gua gitu. Tapi gua secara pribadi gak pernah ngerasa direpotkan sama sikap dia yang kayak sering takut, malu, yang kayak mengharuskan gue ngelakuin sesuatu buat dia. Dan jujur gue malah seneng ya bisa diandalkan sama temen gue dan dipercaya sampai dia bergantung banget sama gue. Cuman orang introvert tetap nyusahin menurut gue. Dalam artian nyusahin dirinya sendiri. Gue disclaimer dulu di bagian ini karena ya ini opini pribadi gue gitu, dari pengalaman yang gue alami. Jadi kalau kalian punya pendapat yang berbeda ya itu fine banget dan gak apa-apa lah. Kenapa orang introvert nyusahin dirinya sendiri? Ya kita ambil aja dari kasus temen gue lagi. Karena dia jadi bergantung banget sama gue,
ya buat ngelakuin hal yang gak dia bisa gitu. Sesimpel nanya sama orang asing. Gue ngerasa dia bakal kesusahan ketika gue gak ada gitu. Kayak bayangin nih, kalau misalnya di angkutan umum, terus karena dia gak berani ngomong kiri pas udah nyampe lokasi rumah dia, itu dia bisa dibawa sampai dunia lain tahu gak sama angkotnya. Dan ya itu cukup mengkhawatirkan gitu. Untungnya gak sampai segitunya sih. Cuman yang pasti gue ngerasa pepatah yang berkata malu bertanya sesat di jalan itu bener adanya. Gue pribadi sih bukan orang yang pemalu ya. Gue bisa kok kayak ngajak ngomong orang asing, apalagi buat minta tolong ketika gue butuh gitu. Kayak waktu gue SMK, lokasi sekolah gue ke rumah tuh jauh banget gitu, 15 menitan lah 2 kali naik angkot. Nah biasanya angkot pertama tuh muter dulu ke daerah lain, dan itu tuh bikin jaraknya jadi lebih jauh, dan gue jadi harus berhenti dulu di tempat yang gak gue kenal gitu. Ini di mana anjir? Nah karena gue asing banget sama tempat ini, gue kan gak tahu jalan ya. Itu gue sepanjang jalan nanyain orang. Ya gak sepanjang jalan banget sih, tapi ada beberapa orang yang gue tanyain gitu. Kayak, Pak ini daerah apa ya? Bu angkot ini berhenti di mana ya? Pak bisa tolong seberangin saya gak? Pak pinjam dulu 100. Dan ya karena tindakan gue itu, gue jadi gak tersesat gitu. Dan itu menguntungkan gue. Nyusahin orang lu, padahal kan ada Google Maps. Nah masalahnya gue gak bisa baca map. Oke, segitu dulu cerita kali ini. Gila akhirnya gue upload juga. Pertama gue mau bilang sorry banget karena prosesnya lama gitu. Dan makasih buat yang udah nonton sampai habis. Terus kedua, mungkin lu gak notice, tapi gue ngerasa skrip gue buat video kali ini tuh agak kacau gitu. Jiwa perfeksionis gue kayak ngerasa ini gak pas banget gitu, tapi ya udahlah ya. Dan ketiga, ini informasi gak penting sih, tapi gue mau ngasih tahu kalau sekarang gue udah punya pen tablet, gila. Tapi ya sayangnya tetap nggak gue pakai gitu karena ternyata susah makainya. Dan buat video kali ini pun gue gambarnya masih full pakai jari. Mungkin kedepannya gue akan coba adaptasi lagi pakai pen tablet. Jadi ya semoga aja kalau misalnya udah terbiasa gue jadi lebih cepat uploadnya. Dan sebelum videonya ditutup, gue mau bilang makasih juga ke yang udah jajanin gue coklat di traktir. Ada dari cara kirim pesan gimana ya mentraktir 1 coklat Abizar. Apalah beliau ini. Gue pertama kali lihat pesan ini kocak banget sumpah. Dan ya pokoknya makasih ya coklatnya. Terus yang kedua ada dari Alarika Fikri mentraktir 4 coklat. Makasih banget coklatnya. Terus pesannya gak apa-apa uploadnya lama, soalnya video barunya lucu dan detail. Bener-bener puas nontonnya. Emot hamil betul. Semangat ngeditnya ya. Iya pasti semangat kok. Makasih ya Larik coklatnya. Oke, itu aja kali ya. Gak ada lagi yang mau gue omongin. Dan makasih udah nonton. Bye bye.